Hai Bun, selamat datang kembali di Gudang Manfaat. Masa menyusui adalah momen spesial yang luar biasa, di mana bunda memberikan nutrisi terbaik bagi si kecil. Banyak ibu menyusui yang ingin menjaga kesehatan secara alami dengan herbal. Tapi tunggu dulu Bunde, ternyata tidak semua herbal aman dikonsumsi saat menyusui loh. Beberapa justru bisa membawa risiko bagi si kecil. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas herbal apa saja yang sebaiknya Bunda hindari selama masa menyusui. Jadi, jangan sampai salah pilih ya Bunde. Yuk, tonton sampai habis agar Bunda dan si kecil tetap sehat dan aman. Menjadi ibu baru memang penuh tantangan. Kita ingin selalu memberikan yang terbaik, termasuk dalam menjaga kesehatan. Godaan untuk mengonsumsi suplemen herbal atau jamu tradisional seringkali datang, entah dari saran teman atau tradisi turun-temurun. Tujuannya baik, mungkin untuk melancarkan ASI, memulihkan stamina, atau sekadar menjaga daya tahan tubuh. Tapi, kita harus ingat prinsip utama saat menyusui. Apa yang Bunda konsumsi berpotensi ikut terkonsumsi oleh bayi melalui ASI. Zat aktif dalam herbal bisa masuk ke dalam aliran darah Bunda, lalu tersalurkan ke dalam ASI. Nah, sistem metabolisme bayi yang belum sempurna seringkali tidak mampu memproses zat-zat tersebut seperti orang dewasa. Akibatnya, yang tadinya diniatkan untuk menyehatkan, malah bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan pada si kecil. Oleh karena itu, penting sekali untuk bijak dan kritis dalam memilih asupan, termasuk produk herbal. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau konsultan laktasi sebelum mencoba ramuan apapun ya Bune herbal. Pertama yang wajib diwaspadai adalah Butterbird. Mungkin namanya terdengar asing ya. Butterbird sering dipromosikan sebagai obat alami untuk sakit kepala migrain dan alergi. Kedengarannya memang menarik, apalagi kalau Bunda sering pusing setelah begadang mengurus bayi. Tapi, di balik manfaatnya itu, Butterbird mengandung senyawa yang disebut alkaloid pyrrolizidin. Senyawa ini sangat berbahaya, terutama bagi organ hati. Kalau Bunda mengonsumsi Butterbird, senyawa beracun ini bisa masuk ke dalam ASI dan terminum oleh si kecil. Hati bayi yang masih sangat rentan dan dalam masa perkembangan bisa mengalami kerusakan serius. Ini bukan risiko yang bisa dianggap enteng, Bunde. Jadi, kalau Bunda mengalami migrain atau alergi, carilah alternatif pengobatan lain yang sudah terbukti aman untuk ibu menyusui setelah berkonsultasi dengan dokter. Jauhi Butterbird demi kesehatan hati si buah hati. Selanjutnya, mari kita bahas kava-kava. Herbal ini cukup populer di beberapa negara sebagai penenang alami untuk mengatasi kecemasan dan stres. Bagi ibu baru yang sering merasa lelah dan tertekan, kava-kava mungkin terdengar seperti solusi instan. Tapi, bahayanya justru terletak pada efek penenangnya itu. Bunde, zat aktif dalam kava dapat tersalurkan melalui ASI dan menyebabkan depresi sistem saraf pusat pada bayi. Apa artinya? Bayi bisa menjadi sangat lemas, lesu, sulit menyusu, dan bahkan mengalami kesulitan bernapas. Kondisi ini sangat berbahaya. Selain itu, kava juga diketahui berpotensi menyebabkan kerusakan hati yang parah pada orang dewasa, apalagi pada bayi. Jadi, meskipun Bunda merasa sangat stres, jangan pernah mencoba kava sebagai solusinya. Lebih baik cari cara lain untuk relaksasi, seperti meditasi, yoga ringan, atau sekadar berbagi cerita dengan pasangan dan orang terdekat. Kesehatan si kecil jauh lebih berharga. Nah, kalau herbal yang satu ini, pasti sudah tidak asing lagi di telinga para busui, fenugreek atau klabet. Fenugreek sangat terkenal sebagai galactagogue atau pelancar ASI. Banyak sekali produk teh atau suplemen pelancar ASI yang mengandung bahan ini. Memang, beberapa penelitian menunjukkan fenugreek bisa meningkatkan produksi ASI pada sebagian ibu. Tapi, di sisi lain, ada efek samping yang seringkali tidak dibicarakan. Fenugreek bisa menyebabkan masalah pencernaan. Tidak hanya pada Bunda, tapi juga pada bayi. Bayi yang ibunya mengonsumsi fenugreek dalam dosis tinggi, sering dilaporkan mengalami kolik yang lebih parah, perut kembung, dan bahkan diare. Bayangkan, betapa tidak nyamannya si kecil jika harus mengalami itu semua. Jadi, sebelum latah mencoba fenugreek, coba dulu cara alami lain untuk meningkatkan suplai ASI, seperti power pumping, menyusui lebih sering, dan memastikan pelekatan bayi sudah benar. Jika suplai ASI masih menjadi masalah, konsultasikan dengan konsultan laktasi untuk solusi yang lebih personal dan aman. Herbal berikutnya yang masuk dalam daftar wajib dihindari adalah comfrey atau kompri. Tanaman ini secara tradisional digunakan sebagai salep untuk mengobati luka dan peradangan kulit. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dalam bentuk teh atau suplemen untuk masalah pencernaan. Hati-hati Bun, sama seperti Butterbird,
Comfrey juga mengandung alkaloid pyrrolizidin yang sangat beracun bagi hati. Risiko keracunan hati atau penyakit veno-oklusif hepatik sangat tinggi, bahkan bisa berakibat fatal, terutama pada bayi. Karena bahayanya ini, banyak negara sudah melarang penjualan produk oral yang mengandung Comfrey. Jangan pernah sekali-kali mengonsumsi Comfrey dalam bentuk apapun selama menyusui, bahkan dalam bentuk olesan di area payudara, karena bisa saja tertelan oleh bayi. Keselamatan hati si kecil adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Banyak yang berpikir kalau semua teh herbal itu aman. Eits, jangan salah. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah teh dari bunga hibiscus, atau yang kita kenal sebagai teh rosella. Teh ini populer karena rasanya yang segar dan warnanya yang cantik, serta kaya akan antioksidan. Namun, di balik itu, hibiscus memiliki sifat yang mirip dengan hormon estrogen. Ketika Bunda mengonsumsinya, ini bisa mengganggu keseimbangan hormon alami dalam tubuh. Bagi ibu menyusui, keseimbangan hormon progesteron dan estrogen sangat penting untuk menjaga produksi ASI dan siklus tubuh pasca melahirkan. Gangguan pada keseimbangan hormon ini berpotensi memengaruhi suplai ASI. Selain itu, efek hormonalnya juga belum diketahui secara pasti dampaknya pada perkembangan bayi. Untuk amannya, lebih baik Bunda menghindari teh hibiscus selama masa menyusui. Pilihlah teh herbal lain yang lebih terbukti keamanannya, seperti teh jahe atau peppermint dalam jumlah yang wajar. Terakhir, mari kita bahas tentang lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya terkenal dengan sejuta manfaatnya, baik untuk kulit maupun untuk pencernaan. Mungkin Bunda pernah terpikir untuk minum jus lidah buaya untuk melancarkan pencernaan pasca melahirkan. Di sini letak pentingnya kehati-hatian. Gel lidah buaya murni sebenarnya relatif aman. Namun, bagian kulit atau lapisan kuning di bawah kulit lidah buaya mengandung zat yang disebut aloin, yang merupakan pencahar yang sangat kuat. Jika produk lidah buaya yang Bunda konsumsi tidak diolah dengan benar dan masih mengandung aloin, zat ini bisa masuk ke dalam ASI. Akibatnya, si kecil bisa mengalami diare, kram perut, dan dehidrasi. Selain itu, ada juga peringatan terkait penggunaan gel lidah buaya secara topikal pada area puting. Meskipun tujuannya baik untuk mengatasi puting lecet, pastikan Bunda membersihkannya dengan sangat bersih sebelum menyusui kembali. Jangan sampai ada sisa gel yang tertelan oleh si kecil. Jadi, kesimpulannya apa, Bun? Menjadi konsumen yang cerdas dan kritis adalah kunci selama masa menyusui. Label alami atau herbal tidak otomatis berarti aman. Setiap kali Bunda ingin mencoba suplemen, jamu, atau teh herbal baru, luangkan waktu sejenak untuk mencari tahu keamanannya bagi ibu menyusui. Sumber informasi terbaik tentu saja adalah dokter, apoteker, atau konsultan laktasi. Mereka bisa memberikan saran berdasarkan bukti ilmiah dan kondisi kesehatan Bunda. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Mengambil keputusan yang terinformasi adalah bentuk cinta terbesar yang bisa Bunda berikan untuk kesehatan dan keselamatan si buah hati. Ingat, masa menyusui ini singkat, jangan sampai mengambil risiko yang tidak perlu ya, Bund. Terima kasih banyak sudah menyimak video dari Gudang Manfaat sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Bunda dalam menjalani perjalanan menyusui yang indah dan sehat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Bunda suka video ini dan bagikan ke teman-teman busui lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Tulis juga di kolom komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin Bunda bagikan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Gudang Manfaat dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bunda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat, Bun!